Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada pada menu print. Dan printer yang saya gunakan adalah printer Epson. Baik, langsung saja kita klik filenya terlebih dahulu. Kita klik menu file untuk memunculkan menu printnya. Kita klik print. Nah, pada umumnya ketika teman-teman pengen langsung mencetak atau memprint dokumen, langsung saja klik tombol print ini. Maka secara otomatis dokumen akan tercetak. Nah, perintah kedua di sini ada copy. Kalau teman-teman masukkan angka 2, maka dokumen akan tercetak menjadi 2 halaman. Seperti itu. Maksudnya gini, kalau teman-teman di sini ada 10 halaman, kalau kita masukkan angka 2, maka tiap-tiap halaman akan tercetak menjadi 2 halaman. 2 lembar, seperti itu. Kemudian ada printer name. Ini digunakan untuk memilih printer yang terhubung dengan komputer kita. Jadi kalau teman-teman ada 5 printer misalkan yang terkoneksi ke komputer kita, teman-teman klik dulu printernya, printer name-nya, kemudian pilih printer yang dalam posisi ready. Karena kalau yang tidak terkoneksi biasanya tulisannya offline seperti ini. Kita pilih yang ready. Nah, kemudian di sini ada print all page, digunakan untuk mencetak semua dokumen. Kalau teman-teman pengen mencetak halaman tertentu, bisa pilih print current page atau custom print. Tapi pada umumnya dibiarkan saja juga tidak apa-apa. Karena untuk mencetak halaman-halaman tertentu, teman-teman bisa menggunakan menu yang ini. Akan saya contohkan. Posisinya biarkan saja all page ya, seperti ini, tidak apa-apa. Saya contohkan di sini ada 10 halaman. Kalau teman-teman pengen mencetak halaman 1 dan halaman 4 saja, maka yang harus teman-teman lakukan adalah masukkan angka 1,4. Dengan begini, yang tercetak nanti halaman 1 dan halaman 4 saja. Dan jangan lupa diketik tanpa spasi. Bang, bagaimana kalau saya pengen mencetak halaman 5, halaman 6 sampai halaman 9. Maka yang harus teman-teman ketik adalah 6 strip 9. Dengan begini, yang tercetak nanti halaman 6 sampai 9. Bagaimana kalau kita ingin menggabungkan keduanya? Bisa. Teman-teman, seperti tadi ya, saya pengen mencetak halaman 1, halaman 6, halaman 4, halaman 6 sampai dengan 9. Jadi yang akan kita ketik adalah 1,4,6 strip 9. Dengan begini yang akan tercetak adalah halaman 1, 4, 6 sampai dengan 9. Seperti itu. Kemudian di sini ada print one side. Nah, kalau kita klik, kita biarkan saja ya, karena memang ada printer Epson yang digunakan, yang bisa kita gunakan untuk memprint 2 sisi bagian. Karena printer saya hanya bisa mencetak 1 bagian, yang saya biarkan saja. Kemudian collate digunakan untuk pengaturan pencetakan yang berkaitan dengan copy. Jadi kayak gini, kalau saya masukkan 3 copy, ini kan artinya setiap halaman akan dicetak menjadi 3 lembar. Kalau saya biarkan 1, 2, 3, seperti ini. Saya punya 10 halaman dokumen yang ingin dicetak. Kalau saya masukkan 3, berarti kan 1 halaman 3 lembar. Kalau saya biarkan seperti ini 1, 2, 3, maka printer akan mencetak secara berurutan halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai 10, kemudian selesai. Dan dilanjutkan lagi halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai 10, selesai. Nah, tapi kalau kita klik pada collate dan masukkan yang uncollate 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Ini artinya printer saya akan mencetak halaman 1 3 kali, halaman 2 3 kali, halaman 3 3 kali. Itu sampai halaman 10. Nah, jadi perbedaannya terserah pengen diurutkan 1, 2, 3 atau 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Seperti itu. Portrait orientation digunakan untuk memilih tipe kertas ya, pengen berdiri. Maksud saya bukan tipe kertas. Digunakan untuk memilih posisi kertas, mau berdiri atau miring. Kalau pengen miring, kita klik portrait orientation, pilih landscape.
maka kertasnya nanti akan miring. Kita biarkan saja berdiri, berarti saya pilih portrait orientation. Berikutnya, di sini ada paper size, digunakan untuk memilih ukuran kertas. Kita biarkan F4. Jadi umumnya ini di portrait dan paper size ini sama fungsinya seperti pada layout ya, pada menu layout. Nah, ini dia, sama fungsinya. Bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya ada last custom margin. Ini digunakan untuk batas tepi dari lembar kerja yang kita buat. Jadi silakan teman-teman juga bisa menyetingnya di sini atau menggunakan page layout yang tadi. Nah, untuk yang paling bawah ini one page per sheet ini biasanya digunakan untuk mencetak dari aplikasi PowerPoint. Jadi kalau teman-teman bekerja dengan menggunakan PowerPoint kan itu menggunakan slide ya, slide 1, slide 2. Jadi kalau teman-teman pengen satu lembar itu isinya 2 slide, klik pada bagian ini. Kalau pengen satu lembar isinya 4 slide, klik pada bagian ini. Nah, itu fungsinya. Kita biarkan. Berikutnya adalah printer properties. Ini adalah bagian yang paling penting. Oke, langsung saja kita klik print properties-nya. Nah, di sini biasanya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian maintenance ya, karena memang pada bagian ini sangat vital fungsinya. Oke, yang pertama adalah nozzle check. Biasanya kalau teman-teman pada saat mencetak itu pada bagian gambar atau bagian warnanya tidak jelas atau banyak coretan-coretan, teman-teman klik nozzle check ini digunakan untuk membersihkan nozzle-nya, atau kalau pena itu ujung penanya. Teman-teman silahkan klik. Nah, kemudian kita tunggu sejenak ya. Nah, kemudian tidak usah print, langsung cancel saja. Jadi teman-teman kalau pengen mengecek ujung dari ink cartridge-nya itu masih bagus apa enggak, silahkan diklik untuk pengecekan. Nah, kemudian head cleaner. Nah, ini digunakan untuk membersihkan kepala dari ink cartridge-nya. Jadi kalau misalkan kita ngeprint terus hasil cetaknya itu kayak tintanya ngebleber, teman-teman klik pada bagian ini, kemudian klik clean. Kita tunggu sejenak. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman silahkan klik start, maka printer itu akan melakukan pembersihan pada bagian kepala ink cartridge-nya supaya tintanya itu tidak acak-acakan. Nah, print head allegiance itu digunakan untuk semacam memperbaiki posisi kepala ink cartridge biar posisinya pas, jadi tidak miring-miring, karena memang ada yang seperti itu. Nah, untuk yang bagian power ink flushing, teman-teman dimisalkan ya, padahal tinta pada printer kita itu isinya masih penuh, tapi kok pada saat ngeprint hasil cetakannya tidak bagus. Silahkan klik pada bagian power ink flushing ini. Ini artinya digunakan untuk memompa tinta dari tabung supaya dia maju ke arah kepala ink cartridge. Jadi biar ngedorong tintanya supaya posisinya itu benar seperti itu ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, pembersihan head cleaningnya sudah selesai. Saya klik finish saja. Tapi kalau teman-teman pengen mencetaknya di kertas, silahkan ya. Jadi kalau klik ini untuk memastikan hasil dari pembersihannya sudah benar apa tidak. Nanti kalau klik maka akan muncul
contoh printernya. Saya klik finish saja, tidak usah mencetak. Oke, langsung ke main. Nah, di sini ada 3 jenis cetakan yang paling sering digunakan. Fast, standar, atau high. Fast digunakan untuk mencetak dokumen secara cepat. Hanya saja nanti kerugiannya biasanya warna dari tinta tersebut sedikit buram. Kemudian standar dicetak biasa saja, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama. Kemudian ada high quality. High quality, dokumen yang dicetak itu akan sedikit lebih lama. Hanya saja kualitas gambar akan lebih baik atau lebih bagus. Namun kerugiannya juga biasanya tintanya akan cepat habis. Seperti itu. Dokumen size sama seperti tadi untuk ukuran F4. Untuk ukuran kertas ya maksud saya. Tapi kalau teman-teman misalkan pengen melakukan penyetingan dengan ukuran tertentu yang teman-teman inginkan, misalkan seperti ini. Teman-teman pengen mencetak ukuran amplop, kertas dengan ukuran amplop. Teman-teman bisa klik pada dokumen size ini, kemudian pilih user device. Silakan teman-teman masukkan namanya, misalkan amplop kondangan. Nah, teman-teman, saya akan gunakan milimeter saja, saya tidak begitu paham inci. Nah, amplopnya itu panjangnya berapa? Misalkan panjangnya misalkan 10 cm, berarti kita masukkan 100, kemudian tingginya misalkan 40, ya 40 cm. Berarti ini 1 meter ya. Maaf. Misalkan 10 cm, ini 4 cm, berarti kita masukkan 40 di sini. Nah, karena emang ukurannya milimeter. Kalau sudah klik save, maka settingan settingan dari kertas itu akan muncul di sini. Kalau sudah klik OK. Jadi ketika teman-teman pengen masukkan ke kertas amplop, tinggal pilih saja, sudah ada pilihannya di sini. Ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada orientation, ada portrait dan landscape. Sama seperti tadi, digunakan untuk posisi berdiri atau miring posisi kertasnya. Tipe kertas. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada berbagai macam tipe kertas. Ini biasanya digunakan untuk fotografi ya, karena memang ada kertas khusus juga yang digunakan untuk kertas foto. Kita biarkan saja. Seperti tadi, high ini seperti tadi. Kalau teman-teman pengen mencetak dengan kualitas tinggi, pilih high. Kalau pengen biasa-biasa saja, pilih standar. Color digunakan untuk pewarnaan pencetakan. Jadi kalau teman-teman pilih grayscale, maka dokumen yang kita cetak ini warna gambarnya ini hanya hitam putih saja nanti. Tapi kalau kita pilih color, maka hasil cetaknya menjadi berwarna. Oke. Nah, two-side printing ini digunakan untuk mencetak kertas dengan posisi bolak-balik ya, kertasnya bolak-balik. Tapi karena Epson saya tidak bisa melakukannya, saya biarkan saja karena memang ada merek Epson tertentu yang kualitasnya lebih baik, bisa digunakan untuk mencetak kertas dengan posisi bolak-balik. Karena tidak bisa, saya biarkan uncheck list. Oke, kita biarkan. Kemudian terakhir menu more option. Nah, ini hampir sama seperti tadi. Di sini bedanya ada out paper. Oke, saya akan contohkan seperti ini. Misalkan settingan dokumen kita menggunakan kertas F4. Tetapi teman-teman punyanya kertas A4. Maka harus dibedakan. Settingannya F4 biarkan, dan kertasnya A4 harus disetting di sini. Nah, ini tetap bisa dilakukan. Karena kalau tidak disetting di sini, ininya dibiarkan saja F4 seperti itu, maka akan ada bagian-bagian yang terpotong. Jadi memang kalau memang kertasnya beda, harus dibedakan. Tapi kalau memang teman-teman kertasnya sudah F4, ya sudah biarkan saja F4. Atau dibiarkan
Same as document size ini artinya sesuai dengan settingan kertas. Jadi kalau kertasnya sudah sama, tidak perlu dirubah lagi yang ini. Kita langsung ke sini saja. Color correction. Nah, ini digunakan untuk menentukan warna secara otomatis, dibiarkan saja. Tapi kalau teman-teman pengen melakukan penyetingan lebih lanjut, boleh klik pada bagian custom. Pilih custom, pilih advance. Nah, yang pertama pada bagian atas ini tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi, ini biasanya digunakan untuk fotografi ya. Saya kan hanya menjelaskan pada bagian color control saja. Ini kalau teman-teman pilih pada bagian, misalkan teman-teman gambarnya itu pengen lebih terang, silahkan brightness tambahin. Warnanya pengen lebih sedikit gelap, silahkan kontrasnya dikurangin. Kemudian pewarnaannya pengen lebih terang, silahkan saturasinya ditambahin. Kemudian transparasinya pengen density itu lebih mirip seperti transparasi ya, pengen lebih apa ya, tidak apa sih, lebih transparan, tapi kalau pengen lebih jelas silahkan ditambahin seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pilih masukkan checklist sidebar, kalau teman-teman pengen warnanya lebih kehijauan misalkan, silahkan magentanya kurangin, yellownya kurangin, nah maka akan lebih hijau. Tapi saya pengen lebih warna kuning, maka ini kurangin, cyan magenta kurangin, yellownya tambahin, maka akan lebih ke arah kuning, seperti itu. Oke, kita balikin saja settingan seperti tadi. Saya tidak mau menyeting ini ya. Klik reset. Nah, reset control itu digunakan untuk mengembalikan penyetingan. Cancel saja, saya tidak mau, oke. Karena saya memang tidak mau menyeting ini. Berikutnya watermark. Nah, watermark itu digunakan untuk memberi tanda air pada dokumen kita. Saya contohkan, none itu kan artinya tidak ada ya. Kita beri tanda air atau watermark dengan tulisan Argent. Kita klik pada bagian ini, maka akan ada pada saat di print ada tulisan Argentnya ini. Nah, kita setting tulisan Argentnya seperti apa. Teman-teman pengen mewarnainya merah atau ungu, silahkan diberi warna. Posisinya pengen di mana? Pengen di atas atau di bawah. Kemudian kalau posisi front ini berarti nanti tulisan Argentnya ini menutupi tulisan yang ada ya, akan menutupi tulisan dokumen. Tapi kalau tulisan Argent ini biar ada di belakang teks yang sudah kita buat, teman-teman klik pada bagian back. Nanti tulisan Argentnya di belakang gambar ini nih, seperti itu. Kemudian di sini ada density-nya lebih transparan atau lebih jelas, silahkan diatur sendiri. Kemudian tipe teksnya, misalkan pengen diganti tipe teksnya, boleh. Pengen dipertebal, pengen dimiringin atau kasih underline, boleh. Silahkan teman-teman atur sendiri. Dan pengen diputar juga bisa, misalkan seperti ini. Nah, pengen diputar posisinya seperti apa, silahkan diedit sendiri. Oke, sekarang saya, oh iya, kalau pengen harusnya ada untuk tulisan seluruh ya, mana nih, seluruh dokumen terisi tulisan. Nampaknya tidak ada, harusnya ada. Kita lewatkan saja, saya tidak mau menyeting watermark pada dokumen saya, langsung cancel aja berarti, supaya tidak tersetting. Oke, pada umumnya itu dia menu-menu yang ada pada printer Epson yang sering digunakan. Hanya saja tadi banyak sekali menu-menu yang tidak saya jelaskan. Kalau memang teman-teman pingin ada menu tertentu yang dijelaskan, silahkan tulis saja di komen ya, insya Allah nanti akan saya jelaskan menu dari tools tersebut. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.